Kitab Yesar pasal 50. Pada waktu itu Bani Tarsih datang melawan Bani Ismail dan berperang dengan mereka. Bani Tarsih menjara orang Ismail sejak waktu yang lama. Bani Ismail jumlahnya sedikit pada waktu itu, dan mereka tidak dapat mengalahkan Bani Tarsih, dan mereka sangat tertindas. Dan para tua-tua orang Ismail mengirimkan laporan kepada Raja Mesir, katanya, "Kirimkanlah aku mohon, hamba-hambamu para perwira dan pasukan untuk menolong kami berperang melawan Bani Tarsih, karena kami telah dimakan habis sejak waktu yang lama." Dan Paroh mengirim Yosef beserta orang-orang gagah perkasa dan pasukan yang ada bersamanya, dan juga orang-orang perkasa dari rumah raja. Mereka pergi ke tanah Kafila kepada Bani Ismail untuk menolong mereka melawan Bani Tarsih. Dan Bani Ismail berperang dengan Bani Tarsih, dan Yosef memukul orang Tarsih, dan dia menaklukkan seluruh negeri mereka. Bani Ismail tinggal di sana sampai hari ini. Dan ketika negeri Tarsih telah ditaklukkan, semua orang Tarsih melarikan diri dan pergi ke perbatasan saudara-saudara mereka, anak-anak Yavan. Maka Yosef dan semua orang gagah perkasanya dan pasukannya kembali ke Mesir. Tidak seorang pun dari mereka yang hilang. Pada pergantian tahun, dalam tahun kedua pemerintahan Yosef atas Mesir, Yahwe memberikan kelimpahan di seluruh negeri selama 7 tahun seperti yang telah dikatakan Yosef. Karena Yahwe memberkati semua yang dihasilkan bumi pada waktu itu selama 7 tahun. Dan mereka makan dan amat sangat puas. Dan Yosef pada waktu itu memiliki perwira-perwira di bawahnya, dan mereka mengumpulkan seluruh makanan dalam tahun-tahun yang baik, dan menimbun gandum tahun demi tahun, dan mereka menempatkannya di dalam perbendaharaan Yosef. Pada setiap kali ketika mereka mengumpulkan makanan, Yosef memerintahkan supaya mereka membawa gandum dalam bulirnya, dan juga membawanya serta sebagian tanah dari ladang itu supaya itu tidak rusak. Yosef melakukan seperti ini tahun demi tahun, dan dia menimbun gandum seperti pasir di laut karena limpahnya. Karena gudang-gudangnya sangat besar dan tidak dapat dihitung jumlahnya karena limpahnya. Juga seluruh penduduk Mesir mengumpulkan segala jenis makanan di gudang-gudang. Mereka dalam jumlah besar selama 7 tahun yang baik, tapi mereka tidak melakukannya seperti yang diperbuat Yosef. Semua makanan yang dikumpulkan Yosef dan orang-orang Mesir selama 7 tahun kelimpahan disimpan di dalam gudang-gudang bagi negeri itu untuk 7 tahun kelaparan sebagai persediaan untuk seluruh negeri. Penduduk Mesir mengisi masing-masing gudangnya dan ruang-ruang tersembunyi dengan gandum untuk menjadi persediaan selama kelaparan. Yosef menaruh seluruh makanan yang telah dia kumpulkan di semua kota-kota Mesir, dan dia menutup seluruh gudang dan menempatkan para penjaga atasnya. Istri Yosef, Asnat Bet Potipera, melahirkan baginya 2 anak laki-laki, Manaseh dan Efraim.
Yosef berumur 34 tahun ketika dia memperanakkan mereka. Dan anak-anak itu bertumbuh besar dan mereka berjalan dalam jalan-jalannya dan dalam pengajaran-pengajarannya. Mereka tidak menyimpang dari jalan yang diajarkan ayah mereka kepadanya, baik ke kanan maupun ke kiri. Dan Yahweh menyertai anak-anak itu, dan mereka bertumbuh besar dan memiliki pengertian dan keahlian dalam segala kebijaksanaan, dan dalam semua urusan pemerintahan. Semua perwira raja dan pembesar-pembesarnya dari penduduk Mesir meninggikan anak-anak ini, dan mereka dibawa ke antara anak-anak raja. Dan 7 tahun kelimpahan yang ada di seluruh negeri akan berakhir, dan 7 tahun kelaparan datang sesudahnya, seperti yang telah dikatakan Yosef. Kelaparan ini terjadi di seluruh negeri. Seluruh orang Mesir melihat bahwa kelaparan telah dimulai di tanah Mesir. Dan seluruh orang Mesir membuka gudang-gudang gandum mereka, karena kelaparan itu melanda mereka. Mereka mendapati seluruh makanan yang ada di gudang-gudang mereka penuh dengan kutu dan tidak layak untuk dimakan. Dan kelaparan melanda seluruh negeri, dan seluruh penduduk Mesir datang dan menangis di hadapan Paroh, karena kelaparan itu sangat berat bagi mereka. Mereka berkata kepada Paroh, "Berilah makanan bagi hamba-hambamu, dan mengapakah kami harus mati karena kelaparan di hadapan matamu, baik kami maupun anak-anak kami?" Paroh menjawab mereka katanya, "Dan mengapakah kamu menangis kepadaku? Tidakkah Yosef memerintahkan bahwa gandum harus ditimbun selama 7 tahun kelimpahan untuk tahun-tahun kelaparan? Dan mengapakah kamu tidak mendengarkan perkataannya?" Dan orang Mesir menjawab raja katanya, "Demi hidup tuanku, hamba-hambamu telah melakukan semua yang Yosef perintahkan. Karena hamba-hambamu juga mengumpulkan seluruh hasil ladang selama 7 tahun kelimpahan dan menimbunnya dalam gudang-gudang sampai hari ini. Dan ketika kelaparan melanda hamba-hambamu, kami membuka gudang-gudang kami, dan lihatlah, semua hasil kami dipenuhi kutu dan tidak layak untuk makanan." Ketika raja mendengar semua yang menimpa penduduk Mesir, raja sangat khawatir dengan kelaparan ini, dan dia sangat takut. Raja menjawab orang Mesir katanya, "Karena semua ini terjadi kepadamu, pergilah kepada Yosef, lakukan segala yang dia katakan kepadamu, jangan melanggar perintahnya." Seluruh orang Mesir pergi dan datang kepada Yosef, dan berkata kepadanya, "Berikanlah kami makanan, dan mengapakah kami harus mati di hadapanmu karena kelaparan? Karena kami mengumpulkan hasil kami selama 7 tahun, seperti yang telah engkau perintahkan, dan kami menaruhnya dalam gudang, dan beginilah telah menimpa kami." Ketika Yosef mendengar semua perkataan orang Mesir dan apa yang menimpa mereka, Yosef membuka semua gudang-gudang makanannya, dan dia menjualnya kepada orang Mesir. Kelaparan menguasai seluruh negeri, dan kelaparan terjadi di seluruh bangsa, tapi di tanah Mesir ada makanan untuk dijual. Seluruh penduduk Mesir datang kepada Yosef untuk membeli gandum, karena kelaparan melanda mereka. Dan seluruh gandum mereka rusak. Setiap hari Yosef menjualnya kepada semua orang Mesir. Seluruh penduduk tanah Kanaan dan Filistim, dan mereka yang di seberang Yarden,
dan Bani Timur, dan semua kota di negeri-negeri yang jauh dan dekat, mendengar bahwa ada gandum di Mesir. Dan mereka semua datang ke Mesir untuk membeli gandum, karena kelaparan melanda mereka. Yosef membuka gudang-gudang gandum dan menempatkan perwira-perwira atasnya, dan setiap hari mereka berdiri dan menjualnya kepada semua orang yang datang. Yosef mengetahui bahwa saudara-saudaranya juga akan datang ke Mesir untuk membeli gandum. Karena kelaparan melanda seluruh bumi, Yosef memerintahkan semua orangnya supaya mereka mengumumkan di seluruh tanah Mesir titahnya. Adalah kehendak raja, orang keduanya dan para pembesar mereka, bahwa setiap orang yang hendak membeli gandum di Mesir tidak boleh mengirim hamba-hambanya ke Mesir untuk membeli. Tetapi anak-anak lelakinya dan juga setiap orang Mesir atau orang Kanaan yang datang ke salah satu gudang untuk membeli gandum di Mesir dan pergi untuk menjualnya lagi di seluruh negeri, dia harus mati, karena tidak seorang pun boleh membeli selain untuk kebutuhan seisi rumahnya. Setiap orang yang membawa 2 atau 3 binatang harus mati, karena setiap orang hanya boleh membawa binatangnya sendiri. Yosef menempatkan para penjaga di pintu-pintu gerbang Mesir dan memerintahkan mereka, katanya, setiap orang yang datang untuk membeli gandum, jangan biarkan dia masuk hingga namanya, nama ayahnya, dan nama ayah dari ayahnya dituliskan. Dan apapun yang ditulis hari itu, kirimkan nama mereka kepadaku pada petang harinya, supaya aku tahu nama-nama mereka. Yosef menempatkan para perwira di seluruh tanah Mesir, dan dia memerintahkan mereka melakukan semua ini. Yosef melakukan semuanya ini dan membuat ketetapan-ketetapan ini, supaya dia tahu bila saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli gandum. Orang-orang Yosef mengumumkannya setiap hari di Mesir, menurut kata-kata ini dan ketetapan yang diperintahkan Yosef. Seluruh penduduk negeri timur dan barat, dan dari seluruh bumi, mendengar ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diberlakukan Yosef di Mesir. Dan penduduk bagian-bagian terjauh dari bumi datang, dan mereka membeli gandum di Mesir hari demi hari, dan mereka pergi lagi. Semua perwira Mesir melakukan seperti yang telah diperintahkan Yosef, dan semua yang datang ke Mesir untuk membeli gandum, para penjaga pintu gerbang akan menuliskan nama-nama mereka dan nama-nama bapa leluhur mereka, dan setiap hari membawanya pada waktu petang kepada Yosef. Pasal 51. Selanjutnya Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir, dan dia memanggil anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli gandum, karena ke atas mereka kelaparan juga telah melanda. Dia memanggil anak-anaknya, katanya, "Lihatlah, aku dengar bahwa ada gandum di Mesir, dan semua orang di bumi pergi ke sana untuk membelinya. Maka sekarang, mengapakah engkau menunjukkan dirimu baik-baik saja di hadapan seluruh bumi? Pergilah juga engkau ke Mesir, dan belilah bagi kita sedikit gandum di antara mereka yang pergi ke sana, supaya kita tidak mati." Maka anak-anak Yakub mendengarkan perkataan ayah mereka, dan mereka bangkit untuk turun ke Mesir untuk membeli gandum di antara orang-orang lain yang pergi ke sana. Yakub ayah mereka memerintahkan, katanya, "Pada waktu engkau datang ke kota, janganlah masuk bersamaan ke dalam satu pintu gerbang, karena penduduk negeri itu." Anak-anak Yakub berangkat, dan mereka pergi ke Mesir.
Anak-anak Yakub melakukan semuanya seperti yang ayah mereka perintahkan. Namun Yakub tidak mengirim Benyamin karena dia berkata, supaya jangan suatu celaka menimpa dia di jalan seperti saudaranya. Maka pergilah 10 anak laki-laki Yakub. Dan sementara anak-anak Yakub menyusuri jalan, mereka menyesal atas apa yang telah mereka perbuat kepada Yosef. Dan mereka berkata satu sama lain, katanya, kita tahu bahwa saudara kita Yosef turun ke Mesir, dan sekarang kita akan mencarinya kemana kita pergi. Dan jika kita menemukan dia, kita akan mengambilnya dari tuannya dengan tebusan, dan jika tidak dengan kekerasan, karena kita bersedia mati demi dia. Anak-anak Yakub menyetujui hal ini dan menguatkan diri mereka karena Yosef, untuk melepaskan dia dari tangan tuannya. Dan anak-anak Yakub pergi ke Mesir. Ketika mereka tiba di dekat Mesir, mereka berpisah satu sama lain. Dan mereka datang melalui 10 pintu gerbang Mesir. Penjaga pintu gerbang menuliskan nama-nama mereka pada hari itu dan membawanya kepada Yosef pada waktu petang. Maka Yosef membaca nama-nama dari tangan para penjaga pintu gerbang kota. Dan dia menemukan bahwa saudara-saudaranya telah masuk dari 10 pintu gerbang kota. Dan Yosef pada waktu itu memerintahkan supaya diumumkan di seluruh tanah Mesir, katanya, pergilah kamu semua penjaga gudang, tutuplah semua gudang gandum, dan biarkan hanya satu saja yang tetap buka, supaya mereka yang datang bisa membelinya dari situ. Seluruh perwira Yosef melakukannya waktu itu. Dan mereka menutup semua gudang dan membiarkan hanya satu saja yang buka. Yosef memberikan nama-nama saudaranya yang tertulis kepada orang yang ditempatkan menjaga gudang yang buka. Dan dia berkata kepadanya, siapapun yang datang kepadamu untuk membeli gandum, tanyakanlah namanya. Dan jika orang dengan nama-nama ini datang kepadamu, tangkaplah mereka dan kirimkan mereka. Dan mereka melakukannya. Ketika anak-anak Yakub tiba di dalam kota, mereka bergabung bersama di dalam kota untuk mencari Yosef sebelum mereka membeli gandum bagi diri mereka. Mereka pergi ke tembok-tembok para pelacur, dan mereka mencari Yosef di tembok-tembok pelacur selama 3 hari. Karena mereka berpikir bahwa Yosef akan datang ke tembok-tembok pelacur, karena Yosef sangat tampan dan bagus perawakannya. Anak-anak Yakub mencari Yosef selama 3 hari, dan mereka tidak dapat menemukan dia. Dan orang yang ditempatkan atas gudang yang buka mencari nama-nama itu yang Yosef berikan kepadanya, namun dia tidak menemukan mereka. Dia mengirimkan berita kepada Yosef, katanya, 3 hari ini telah berlalu, dan orang-orang yang nama-namanya engkau berikan kepadaku itu belum juga datang. Yosef mengirim hamba-hamba untuk mencari orang-orang itu di seluruh Mesir, dan untuk membawanya ke hadapan Yosef. Hamba-hamba Yosef pergi dan sampai di Mesir, namun tidak dapat menemukan mereka. Kemudian mereka pergi ke Gosen, namun mereka juga tidak ada di sana. Lalu mereka pergi ke kota Rameses, tapi tidak juga menemukan mereka. Yosef terus mengirimkan 16 orang hambanya untuk mencari saudara-saudaranya, dan mereka pergi dan memisahkan diri ke 4 penjuru kota. 4 orang hamba pergi ke rumah pelacuran, dan mereka menemukan 10 orang di sana sedang mencari saudara mereka.
4 orang itu menangkap mereka dan membawanya ke hadapannya, dan mereka sujud menyembah kepadanya sampai ke tanah. Yosef sedang duduk di atas tahtanya di baitnya, berpakaian kebesaran, dan di atas kepalanya ada sebuah mahkota emas besar, dan semua orang gagah perkasa duduk di sekelilingnya. Anak-anak Yakub melihat Yosef, dan penampilan dan keelokan dan kemuliaan wajahnya menakjubkan mata mereka. Dan mereka kembali bersujud kepadanya sampai ke tanah. Yosef melihat saudara-saudaranya, dan dia mengenali mereka, tapi mereka tidak dapat mengenalinya, karena Yosef sangat agung di mata mereka. Karena itu mereka tidak mengenali dia. Yosef berkata kepada mereka, katanya, "Dari mana asalmu?" Mereka semua menjawab dan berkata, "Hamba-hambamu datang dari Kanaan untuk membeli gandum, karena kelaparan melanda seluruh bumi, dan hamba-hambamu mendengar bahwa ada gandum di Mesir, maka kami datang di antara lainnya yang datang untuk membeli gandum demi memenuhi kebutuhannya." Yosef menjawab mereka, katanya, "Jika kamu datang untuk membeli seperti yang kamu katakan, mengapa kamu datang melalui 10 pintu gerbang kota? Itu hanya terjadi jika kamu datang untuk memata-matai seluruh negeri." Maka mereka semuanya menjawab Yosef dan berkata, "Tidak demikian, tuanku. Kami orang benar. Hamba-hambamu bukanlah mata-mata, tapi kami datang untuk membeli gandum, karena hamba-hambamu semuanya ini bersaudara, anak-anak lelaki dari 1 orang di tanah Kanaan. Dan ayah kami memerintahkan kami, katanya, pada waktu engkau datang ke kota, janganlah masuk bersamaan pada 1 pintu gerbang, karena penduduk negeri itu." Yosef menjawab mereka lagi dan berkata, "Inilah yang aku katakan tentang kamu. Kamu datang untuk memata-matai seluruh negeri. Karenanya kamu semua datang melalui 10 pintu gerbang kota. Kamu datang untuk melihat kelemahan negeri ini. Sesungguhnya setiap orang yang datang untuk membeli gandum segera pergi ke tempatnya. Namun kamu sudah 3 hari di negeri ini, dan apa yang kamu lakukan di tembok-tembok pelacur di mana kamu berada selama 3 hari ini? Sesungguhnya mata-mata melakukan hal-hal seperti itu." Mereka berkata kepada Yosef, "Jauhlah dari tuanku untuk berbicara seperti itu, karena kami ini 12 bersaudara, anak-anak ayah kami Yakub di tanah Kanaan, putra Yisak dan bin Abraham, orang Ibri. Dan lihatlah, yang bungsu ada bersama ayah kami hari ini di tanah Kanaan, dan yang seorang tidak ada lagi, karena dia sudah hilang dari kami. Dan kami berpikir, mungkin dia ada di negeri ini. Jadi kami mencari dia di seluruh negeri, dan datang bahkan ke rumah-rumah pelacuran untuk mencari dia di sana." Yosef berkata kepada mereka, "Sudahkah kamu mencari dia di seluruh bumi, sehingga hanya tinggal Mesir saja bagimu untuk mencari dia? Dan juga apakah yang hendak diperbuat saudaramu di rumah pelacuran, meskipun dia ada di Mesir? Tidakkah kamu berkata bahwa kamu ini berasal dari anak-anak Yisak bin Abraham? Dan apakah yang hendak diperbuat anak-anak Yakub di rumah-rumah pelacuran?" Mereka berkata kepadanya, "Karena kami mendengar bahwa orang Ismail mencuri dia dari kami, dan telah diberitahukan kepada kami bahwa mereka menjual dia di Mesir, dan hambamu, saudara
kami sangat tampan dan bagus perawakannya. Jadi kami berpikir, dia pasti ada di rumah pelacuran. Karena itu hamba-hambamu ini pergi ke sana untuk mencari dia, untuk memberikan tebusan ganti dia." Yosef terus menjawab mereka, katanya, "Sesungguhnya kamu mengatakan dusta dan mengucapkan kebohongan dengan mengatakan bahwa dirimu adalah anak-anak Abraham. Demi hidup Paroh, kamu adalah mata-mata. Karena itu kamu telah datang ke rumah-rumah pelacuran supaya kamu tidak diketahui." Dan Yosef berkata kepada mereka, "Dan sekarang, jika kamu menemukan dia dan tuannya menuntut daripadamu suatu harga yang tinggi, apakah kamu akan memberikan kepadanya?" Mereka berkata, "Itu akan diberikan." Dia berkata kepada mereka, "Dan jika tuannya tidak setuju memberikannya dengan harga tinggi, apa yang hendak kamu lakukan kepadanya karena dia?" Mereka menjawab dia, katanya, "Jika dia tidak mau memberikannya kepada kami, kami akan membunuhnya dan mengambil saudara kami dan pergi." Yosef berkata kepada mereka, "Inilah yang telah aku katakan kepadamu. Kamu adalah mata-mata, karena kamu datang untuk membunuh penduduk negeri ini. Karena kami telah mendengar bahwa 2 orang dari saudaramu memukul seluruh penduduk Sekem di tanah Kanaan karena saudarimu, dan kamu sekarang datang untuk melakukan seperti itu di Mesir karena saudaramu. Hanya oleh hal inilah aku akan tahu bahwa kamu orang benar, jika kamu mengirim pulang salah seorang dari antara kamu untuk menjemput saudaramu yang bungsu dari ayahmu dan membawanya ke sini kepadaku. Dan dengan melakukan hal ini aku akan mengetahui bahwa kamu benar." Yosef memanggil 70 orang gagah perkasanya dan berkata kepada mereka, "Tangkaplah orang-orang ini dan bawalah mereka masuk ke dalam penjara." Orang-orang gagah perkasa itu menangkap 10 orang. Mereka memeganginya dan menempatkan mereka ke dalam penjara, dan mereka berada dalam penjara selama 3 hari. Pada hari ketiga, Yosef menyuruh membawa mereka keluar dari penjara, dan dia berkata kepada mereka, "Lakukan ini bagi dirimu sendiri jika kamu orang benar, supaya kamu hidup. Salah satu saudaramu harus ditahan di dalam penjara sementara kamu pergi dan membawa pulang gandum bagi seisi rumahmu di tanah Kanaan. Dan jemputlah saudaramu yang bungsu dan bawalah dia ke sini kepadaku, supaya aku tahu bahwa kamu orang benar pada waktu kamu melakukan hal ini." Dan Yosef meninggalkan mereka dan masuk ke dalam kamar dan menangis terseduh-seduh, karena belas kasihannya timbul kepada mereka. Dan dia membasuh wajahnya dan kembali kepada mereka lagi. Dan dia mengambil Simeon dari mereka dan memerintahkan dia supaya diikat. Namun Simeon tidak bersedia melakukannya, karena dia orang yang sangat kuat dan mereka tidak dapat mengikat dia. Yosef memanggil orang-orang gagah perkasanya, dan 70 orang yang gagah berani datang ke hadapannya dengan pedang terhunus di tangan mereka. Dan anak-anak Yakub sangat ketakutan pada mereka. Yosef berkata kepada mereka, "Tangkap orang ini dan tahan dia di dalam penjara sampai saudara-saudaranya kembali kepadanya." Dan orang-orang Yosef yang gagah berani bergegas dan mereka semua memegangi Simeon untuk mengikat dia. Namun Simeon memekik dengan keras dan dahsyat, sehingga teriakannya terdengar sampai jauh. Semua orang-orang Yosef yang gagah berani gentar mendengar suara pekikan itu, sehingga mereka jatuh tersungkur dan mereka sangat ketakutan dan lari. Semua orang yang ada bersama Yosef melarikan diri,
karena mereka sangat takut akan nyawanya, dan hanya Yosef dan Manasye putranya tetap berada di sana. Manasye bin Yosef melihat kekuatan Simeon dan dia amat sangat murka. Manasye bin Yosef bangkit terhadap Simeon, dan Manasye memukul Simeon keras-keras dengan kepalan tangannya di belakang lehernya. Namun Simeon masih tetap mengamuk. Manasye memegangi Simeon dan menahannya dengan kasar, dan mengikat dia dan membawanya ke dalam rumah tahanan. Semua anak-anak Yakub tercengang akan perbuatan anak muda itu. Simeon berkata kepada saudara-saudaranya, "Tidak seorang pun dari engkau dapat berkata bahwa ini adalah pukulan orang Mesir, tapi ini adalah pukulan dari rumah ayahku." Sesudah itu, Yosef memerintahkan memanggil orang yang ditempatkan atas gudang penyimpanan untuk mengisi karung-karung mereka dengan gandum sebanyak yang dapat mereka bawa, dan untuk mengembalikan uang tiap-tiap orang ke dalam karungnya, dan untuk memberikan mereka bekal selama di jalan. Dan demikianlah diperbuatnya kepada mereka. Yosef memerintahkan mereka, katanya, "Perhatikan supaya jangan kamu melanggar perintahku untuk membawa saudaramu seperti yang telah aku katakan kepadamu. Dan jika kamu telah membawa saudaramu kemari kepadaku, maka aku akan tahu bahwa kamu orang benar, dan kamu boleh berjalan-jalan di negeri ini, dan aku akan mengembalikan kepadamu saudaramu, dan kamu akan kembali dalam damai kepada ayahmu." Dan mereka semua menjawab dan berkata, "Sesuai perkataan Tuanku, demikianlah akan kami perbuat." Dan mereka sujud menyembah kepadanya sampai ke tanah. Tiap-tiap orang mengangkat gandumnya ke atas keledainya, dan mereka keluar dan pergi ke tanah Kanaan kepada ayah mereka. Dan mereka tiba di penginapan, dan Lewi membuka karungnya untuk memberi makanan kepada keledainya. Ketika dia melihat, dan lihatlah, uangnya yang masih utuh ada di dalam karungnya. Orang itu sangat ketakutan, dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, dan lihatlah, itu ada di dalam karungku." Dan orang-orang itu sangat ketakutan, dan mereka berkata, "Apakah yang telah diperbuat Elohim kepada kita ini?" Mereka semuanya berkata, "Dan di manakah kebaikan Yahweh kepada bapa leluhur kita dengan Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga Yahweh pada hari ini telah menyerahkan kita ke dalam tangan Raja Mesir yang berencana jahat terhadap kita?" Dan Yehuda menjawab mereka, "Sesungguhnya kita bersalah dengan berdosa di hadapan Yahweh Elohim kita dengan menjual saudara kita, daging kita sendiri. Dan mengapa engkau berkata, di manakah kebaikan Yahweh kepada bapa leluhur kita?" Ruben berkata kepada mereka, "Tidakkah aku berkata kepadamu, jangan berbuat dosa terhadap anak itu? Namun engkau tidak mau mendengarkan aku. Sekarang Elohim telah menuntut dia dari kita. Dan beraninya engkau berkata, di manakah kebaikan Yahweh bagi bapa leluhur kita, sementara engkau telah berdosa kepada Yahweh." Mereka tinggal semalam di tempat itu, dan mereka bangun pagi-pagi sekali, dan memuati keledainya dengan gandum. Dan mereka menuntunnya, dan melanjutkan perjalanan, dan pergi ke rumah ayah mereka di tanah Kanaan. Yakub dan seisi rumahnya keluar untuk menyongsong anak-anaknya. Dan Yakub memandang, dan lihatlah, saudara mereka Simeon tidak ada bersama mereka. Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah saudaramu Simeon yang tidak aku lihat?" Dan anak-anaknya mengatakan kepada dia semua yang telah menimpa mereka di Mesir.
Pasal 52. Mereka memasuki rumahnya, dan masing-masing orang membuka karungnya dan mereka melihat. Dan lihatlah, kantung uang setiap orang ada di sana, yang membuat mereka dan ayah mereka sangat ketakutan. Yakob berkata kepada mereka, "Apakah yang engkau lakukan kepadaku ini? Aku mengirim saudaramu Yosef untuk menanyakan tentang kesejahteraanmu, dan engkau berkata kepadaku, seekor binatang buas menerkamnya. Dan Simeon pergi bersamamu untuk membeli makanan, dan engkau berkata, Raja Mesir telah menahannya dalam penjara. Dan engkau ingin membawa Benyamin untuk menyebabkan kematiannya juga, dan membuat rambut ubanku turun dengan kesedihan ke dalam kuburan karena Benyamin dan kakaknya Yosef. Maka sekarang putraku tidak akan pergi dengan engkau, karena kakaknya sudah mati dan hanya dia saja yang masih ada. Celaka dapat menimpa dia di jalan kemana engkau pergi, seperti yang menimpa kakaknya." Ruben berkata kepada ayahnya, "Engkau bisa membunuh kedua putraku jika aku tidak membawa anakmu dan menempatkannya di hadapanmu." Dan Yakob berkata kepada anak-anaknya, "Tinggallah engkau di sini dan jangan turun ke Mesir, karena putraku tidak akan turun bersamamu ke Mesir, atau dia akan mati seperti kakaknya." Yehuda berkata kepada mereka, "Tahanlah dirimu daripadanya sampai gandum telah habis." Dan dia akan berkata, "Bawalah saudaramu," pada waktu dia mendapati nyawanya dan nyawa seisi rumahnya dalam bahaya kelaparan. Dan pada waktu itu, kelaparan sangat merajalela di seluruh negeri. Dan semua orang di bumi pergi dan datang ke Mesir untuk membeli makanan, karena kelaparan sangat hebat atas mereka. Anak-anak Yakub tinggal di Kanaan selama 1 tahun 2 bulan hingga gandum mereka habis. Dan terjadilah sesudah gandum mereka habis, seisi rumah Yakob terdesak dengan kelaparan. Dan semua anak-anak Yakob yang masih kecil datang bersama-sama dan mereka mendekati Yakob. Mereka semua mengelilinginya dan berkata kepadanya, "Berikanlah kami roti, dan mengapakah kami harus mati kelaparan di hadapanmu?" Yakob mendengar perkataan anak-anak putranya, dan dia menangis dengan sedihnya. Belas kasihannya timbul karena mereka, dan Yakob memanggil anak-anaknya dan mereka semua datang dan duduk di hadapannya. Yakob berkata kepada mereka, "Belumkah engkau lihat bagaimana anak-anakmu telah menangis kepadaku hari ini dengan berkata, 'Berikanlah kepada kami roti,' namun tidak ada sama sekali. Maka sekarang, kembalilah dan belilah bagi kita sedikit makanan." Yehuda menjawab dan berkata kepada ayahnya, "Jika engkau hendak mengirim saudara kami bersama kami akan pergi dan membeli gandum bagimu. Dan jika engkau tidak mau mengirim dia, maka kami tidak akan pergi. Karena sesungguhnya Raja Mesir telah memerintahkan kami secara khusus," katanya, "Kamu tidak boleh melihat wajahku kecuali saudaramu ada bersamamu. Karena Raja Mesir itu raja yang kuat dan perkasa. Dan lihatlah, jika kami pergi kepadanya tanpa saudara kami semuanya pasti akan dihukum mati. Tidakkah engkau tahu
Dan belumkah engkau mendengar bahwa raja ini sangat kuat dan bijaksana, dan tidak ada seorang pun yang seperti dia di seluruh bumi? Lihatlah, kami telah melihat semua raja-raja di bumi, dan kami belum pernah melihat seseorang seperti raja itu, Raja Mesir. Sesungguhnya di antara semua raja-raja di bumi, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Abimelek Raja Filistim. Namun Raja Mesir lebih besar dan perkasa dibandingkan dia. Abimelek hanya dapat dibandingkan dengan salah satu perwiranya. Bapa, engkau belum melihat istananya dan tahtanya, dan semua hamba-hambanya yang berdiri di hadapannya. Engkau belum melihat raja itu di atas tahtanya dalam kemegahan dan kebesaran kerajaannya, berpakaian jubah kerajaannya dengan mahkota besar dari emas di atas kepalanya. Engkau belum melihat kehormatan dan kemuliaan yang telah diberikan Elohim kepadanya, karena tidak ada seorang pun seperti dia di seluruh bumi. Bapa, engkau belum melihat hikmat dan pengertian dan pengetahuan yang diberikan Elohim di dalam hatinya, ataupun mendengar kata-katanya yang indah ketika dia berbicara kepada kami. Kami tidak tahu, Bapa, siapakah yang membuat dia mengenali nama-nama kami dan apa yang menimpa kami. Namun dia juga bertanya tentang engkau, katanya, apakah ayahmu masih hidup, dan apakah baik-baik keadaannya? Engkau belum melihat urusan pemerintahan Mesir diatur oleh dia, tanpa bertanya kepada Paroh tuannya. Engkau belum melihat kekaguman dan kegentaran yang dia timbulkan atas seluruh orang Mesir. Juga ketika kami meninggalkan dia, kami mengancam hendak melakukan kepada Mesir seperti kepada kota-kota orang Amori lainnya. Karena kami sangat murka terhadap semua kata-kata yang dia ucapkan kepada kami, seperti mata-mata. Dan sekarang jika kami harus datang kembali ke hadapannya, kegentarannya akan menimpa kami semua, dan tidak seorang pun dari kami akan dapat berbicara kepadanya, baik hal kecil maupun besar. Maka sekarang Bapa, lepaskanlah kami mohon anak itu bersama kami, dan kami akan pergi dan membeli bagimu makanan untuk kebutuhan kita, supaya kita tidak mati kelaparan. Dan Yakub berkata, mengapa engkau berlaku buruk kepadaku dengan memberitahu raja bahwa engkau punya seorang saudara? Apakah yang telah engkau lakukan kepadaku ini? Dan Yehuda berkata kepada Yakub ayahnya, berikan anak itu ke dalam pengawasanku, dan kami akan bangkit dan turun ke Mesir dan membeli gandum, dan kemudian kembali. Dan jika kami kembali dan anak itu tidak bersama kami, maka biarlah aku menanggung kesalahanmu selamanya. Sudahkah engkau melihat semua anak-anak kami yang kecil menangis kepadamu karena lapar dan tidak ada kuasa dalam tanganmu untuk mengenyangkan mereka? Sekarang biarlah belas kasihanmu timbul bagi mereka, dan lepaskanlah saudara kami bersama kami, dan kami akan pergi. Karena bagaimana kebaikan Yahweh kepada nenek moyang kita akan dinyatakan kepadamu jika engkau berkata bahwa Raja Mesir akan mengambil putramu. Demi Yahweh yang hidup, aku tidak akan meninggalkan dia hingga aku membawanya dan menempatkan dia kembali di hadapanmu. Namun berdoalah bagi kami kepada Yahweh, supaya dia berlaku baik kepada kami, untuk membuat kami menerima kemurahan dan kebaikan di hadapan Raja Mesir dan orang-orangnya. Karena jika kita tidak menunda-nunda,
Sesungguhnya sekarang kami sudah kembali kedua kalinya bersama dengan putramu. Dan Yakub berkata kepada anak-anaknya, Aku percaya dalam Yahweh Elohim, bahwa Dia akan melepaskan engkau dan memberikan kepadamu kemurahan di mata Raja Mesir dan di mata semua orang-orangnya. Maka sekarang bangkit dan pergilah kepada orang itu, dan bawalah bagi dia persembahan dalam tanganmu dari apa yang dapat diperoleh di negeri ini, dan bawalah ke hadapannya. Semoga El Shaddai memberikan kepadamu belas kasihan di hadapannya, supaya dia melepaskan Benyamin dan Simeon saudaramu bersama engkau. Dan semua orang itu bangkit, dan mereka membawa saudaranya Benyamin, dan mereka membawa dalam tangannya suatu persembahan yang besar dari yang terbaik di negeri ini, dan mereka juga membawa perak 2 kali lipat. Yakub dengan keras memerintahkan anak-anaknya mengenai Benyamin, katanya, Perhatikan dia di jalan kemana engkau pergi, dan jangan pisahkan dirimu daripadanya di jalan, demikian juga di Mesir. Dan Yakub bangkit dari anak-anaknya dan merentangkan tangannya, dan dia berdoa kepada Yahweh bagi anak-anaknya, katanya, Ya Yahweh Elohim surga dan bumi, ingatlah perjanjianmu dengan ayah kami Abraham, ingatlah dengan ayahku Yisak, dan berbuatlah baik kepada anak-anakku, dan janganlah menyerahkan mereka ke tangan Raja Mesir. Lakukanlah aku mohon, ya Elohim, demi belas kasihanmu, dan tebuslah semua anak-anakku, dan selamatkanlah mereka dari kekuasaan orang Mesir, dan lepaskanlah bagi mereka kedua saudaranya. Semua istri anak-anak Yakub dan anak-anak mereka mengangkat mata mereka ke surga, dan mereka semuanya menangis di hadapan Yahweh dan berteriak kepadanya, supaya melepaskan ayah-ayah mereka dari tangan Raja Mesir. Yakub menulis surat kepada Raja Mesir dan memberikannya ke tangan Yehuda dan ke tangan anak-anaknya bagi Raja Mesir, tulisnya, Dari hambamu Yakub bin Yisak bin Abraham orang Ibri, Pangeran Elohim, kepada Raja yang berkuasa dan bijaksana, penyingkap rahasia Raja Mesir, salam. Ketahuilah Tuanku Raja Mesir, kelaparan sangat hebat atas kami di tanah Kanaan. Dan aku mengirim anak-anakku kepadamu untuk membeli bagi kami sedikit makanan daripadamu untuk kebutuhan kami. Karena anak-anakku mengelilingi aku, dan aku yang telah menjadi sangat tua, tidak dapat melihat dengan mataku, karena mataku telah menjadi sangat berat karena usia. Demikian juga karena menangisi putraku setiap hari, karena Yosef yang telah hilang dari hadapanku, dan aku memerintahkan anak-anakku supaya mereka tidak memasuki pintu-pintu gerbang kota ketika mereka datang ke Mesir karena penduduk negeri ini. Aku juga memerintahkan mereka ke sekitar Mesir untuk mencari anakku Yosef. Barangkali mereka dapat menemukan dia di sana. Dan mereka melakukannya. Dan engkau menganggap mereka sebagai mata-mata di negeri. Belumkah kami mendengar tentang engkau? Bagaimana engkau menafsirkan mimpi Paro dan mengatakan yang sebenarnya kepada dia? Lalu bagaimanakah engkau tidak mengetahui dalam hikmatmu apakah anak-anakku adalah mata-mata ataukah bukan? Maka sekarang, Tuanku dan Raja, lihatlah, aku telah mengirim putraku ke hadapanmu,
seperti yang telah Engkau katakan kepada anak-anakku. Aku mohon supaya Engkau mengawasinya, sampai dia kembali kepadaku dalam damai bersama saudara-saudaranya. Karena tidakkah Engkau mengetahui, atau belumkah Engkau mendengar apa yang Elohim kami perbuat kepada Paro ketika dia mengambil ibuku Sarah, dan apa yang dia perbuat kepada Abimelek, raja Filistim karena dia, dan juga apa yang ayah kami Abraham perbuat kepada 9 raja-raja Elam, bagaimana dia memukul mereka semuanya hanya dengan sedikit orang yang ada bersama dia. Dan juga apa yang 2 orang putraku, Simeon dan Lewi berbuat kepada 8 kota-kota orang Amori, bagaimana mereka menghancurkannya karena saudari mereka Dina. Dan juga karena saudara mereka Benyamin, mereka menghibur diri mereka karena kehilangan saudaranya Yosef. Apa yang akan mereka perbuat bagi dia jika mereka melihat tangan siapapun berkuasa atas mereka demi dia? Tidakkah engkau tahu, ya Raja Mesir, bahwa kuasa Elohim ada bersama kami, dan bahwa Elohim juga selalu mendengar doa-doa kami dan tidak membiarkan kami sepanjang masa? Dan ketika anak-anakku mengatakan kepadaku perlakuanmu kepada mereka, aku tidak berseru kepada Yahweh karena engkau. Karena jika demikian, engkau akan musnah bersama orang-orangmu sebelum putraku Benyamin datang ke hadapanmu. Namun aku berpikir, karena Simeon anakku ada di dalam rumahmu, barangkali engkau akan berlaku baik kepadanya. Karena itu aku tidak melakukan hal ini kepadamu. Maka sekarang, lihatlah, Benyamin putraku telah datang kepadamu bersama anak-anakku. Perhatikanlah dia dan awasilah dia. Maka Elohim akan mengawasi engkau dan seluruh kerajaanmu. Sekarang aku telah mengatakan kepadamu segala yang ada dalam hatiku. Dan lihatlah anak-anakku datang kepadamu dengan saudara mereka. Selidikilah seluruh muka bumi demi mereka, dan kirimkanlah mereka kembali dalam damai bersama saudara-saudara mereka. Yakub memberikan surat ini kepada anak-anaknya dalam pengawasan Yehuda untuk diberikan kepada Raja Mesir.